Orasis. Nama orasis berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti sebuah penglihatan. Dalam konteks ruang seni, orasis menjadi simbol dari tempat untuk melihat lebih dalam, bukan hanya karya seninya, tetapi juga nilai dan proses di baliknya. Dari makna itulah lahir slogan, memandang lebih dalam, melihat lebih luas, yang menggambarkan tujuan orasis sebagai ruang untuk belajar, berbagi, dan mengapresiasi seni dari berbagai sudut pandang. Di sini, karya dari Vina Art of the Year 2025 tak hanya dipajang, tapi juga mengajak kita untuk melihat, merasakan, dan memahami seni dengan cara yang lebih dalam. Dari luar, orasis terlihat begitu sederhana, dengan dinding abu-abu yang menyerupai batu bata. Namun, saat kita melangkah masuk, ruang demi ruang terasa semakin terbuka, seakan mengajak kita untuk ikut mengenal lebih dalam. Ini gedungnya kan tinggi kan, karena galeri ini tuh kan ada di area residensial. Kita nggak mau tetangga itu terganggu kan sama suara-suaranya pengunjung dan event, makanya dibangunnya ke atas supaya suaranya bergema ke atas. Di sini juga ada banyak batu kerikil supaya bisa memadamkan suara juga. Di sini kan kelihatan lebih luas kan ya, dilihatnya. Di sini nggak ada pagar sama sekali malahan, padahal itu udah tanah orang tapi masih nggak ada pagar. Nah itu karena gedungnya kita itu dibuat dengan konsep tertentu, yaitu arsiteknya yang bernama Hermawan Desmanto. Beliau itu adalah seorang arsitek yang sudah berlisensi pemugaran cagar budaya Surabaya. Itu. Nah, Bapak Hermawan itu mau supaya galerinya itu memiliki konsep tertentu, yaitu mengikuti personalitinya pemilik orasi. Namanya Bu Elizabeth saya manggilnya. Jadi Bu Elizabeth ini memiliki personality seorang introvert gitu. Jadi kalau misalnya ketemu orang introvert itu kan biasanya mungkin sedikit susah dikenal gitu ya, kayak mungkin pendiam atau mungkin sedikit canggung gitu. Nah, jadi orasis ini bagian depannya itu mencerminkan sisi situ yang lebih dingin gitu. Tapi semakin kita masuk ke orasis itu kan semakin kelihatan kan terbuka, iya. Jadi semakin kita mengenali orangnya lebih dalam, semakin terbuka gitu. Ini kan buildingnya nggak ada yang cuman dibuat hanya untuk estetika. Jadi misalnya kalau teman-teman lihat itu kan setengah terbuat dari batu bata, setengahnya dari kaca kan. Nah, secara filosofi Bapak Hermawan itu ingin gedungnya itu memancarkan personality introvert, di mana kita itu tidak bisa selalu mengenal seorang introvert secara 100%. Jadi masih ada bagian yang selalu tertutup gitu. Halo Kak, boleh kenalan dulu? Iya. Oke, saya Christian sebagai pihak dari kelompok 4 dari Santa Agnes. Kami ingin mewawancari kakak dulu untuk sementara, boleh nggak? Iya boleh. Kakaknya siapa namanya? Sorry, nama saya Vicky. Oke, untuk pertanyaan pertama sih simpel aja. Kira-kira dari orasis ini perasaan apa sih yang mau diberikan kepada para pengunjungnya ketika melihat bangunannya gitu?
Tentu saja perasaan inviting ya, seperti kita ingin supaya pengunjung itu merasa nyaman, bukan hanya saat melihat pamerannya, tapi juga untuk duduk-duduk dan menikmati atmosfernya gitu. Jadi kami ingin agar gedungnya itu membuat pengunjung betah gitu, stay lama gitu. Oke. Lalu ini untuk bangunannya kan kelihatan tinggi. Ini Iya. memang dibuat seperti itu apa gimana, Kak? Iya, jadi kita kan di sini kan bukan hanya host pameran aja, tapi juga event-event. Kami memang membuat bangunannya tinggi ini supaya suara-suaranya itu bergetarnya ke atas, karena suara kan travel lewat udara kan. Jadi kami ingin supaya suaranya itu malah bergetar ke atas, jadi tidak mengganggu pengunjung-pengunjung gitu. Oke. Lalu kira-kira yang membedakan Oasis ini dengan ruang-ruang seni yang lainnya ini apa sih, Kak? Sebenarnya menurut saya Oasis itu cukup beda karena pertama kita itu bukan art gallery biasa, tapi semacam art space. Jadi kita seolah-olah memberikan ruangan bagi berbagai exhibition, berbagai perusahaan, berbagai seniman untuk mendisplay seni-seni mereka. Jadi setiap bulan, setiap periode kami memiliki berbagai program yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang datangnya Oktober, mungkin kalau Januari datang lagi itu sudah berbeda program. Begitu. Lalu untuk pergantian periodenya ini kapan sih, Kak? Kan ini kolaborasi dengan Vina Art gitu. Kira-kira ganti kolaborasi apa gimana nantinya? Pasti ada pergantian sih. Kalau misalnya menurut periode itu biasanya tergantung. Biasanya kebanyakan pameran itu berjalan selama kira-kira beberapa bulan, mungkin 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Untuk Vina sekarang ini kalau tidak salah sampai pertengahan November gitu. Oh begitu. Iya, dan kalau misalnya mau lihat yang jadwalnya kami yang lain itu biasanya ada di Instagram kami di Oasis. Thank you. Lalu untuk pertanyaan terakhir nih penutup. Nah, kira-kira dampak Oasis ini ke lingkungan sekitar nih gimana sih, Kak? Apakah orang-orang nih jadi lebih tahu tentang seni itu bagaimana atau bagaimana, Kak? Menurut saya sih iya sih, karena kita kan di Surabaya itu tidak terlalu banyak ada tempat pameran seni gitu ya, ajang seni yang cukup permanen gitu, yang bisa divisit kapanpun. Jadi menurut saya Oasis itu membawa sebuah apresiasi baru untuk para pengunjung-pengunjung. Jadi pengunjung-pengunjung itu setiap kali saya kasih tour, pengunjung-pengunjung itu merasa bahwa seni itu tidak ada yang hanya sebuah kebetulan gitu. Semua detail yang besar yang kecil itu semuanya memiliki makna tertentu, dan seniman-seniman itu menaruh makna itu secara sengaja gitu. Jadi mungkin Oasis itu membawa sebuah pengetahuan baru dan pemahaman baru mengenai dunia seni begitu. Oh begitu. Oke. Ya sudah itu aja sih, Kak, pertanyaannya. Thank you ya, Kak, sudah mau diwawancarai. Oke.